Ya gue ngendalnya bener-bener, mungkin orang lain ngendalnya, oh Pak saya udah kerja keras Pak. Ya tapi nggak butuh kerja keras juga, mesti butuh kerja ramah ya, mesti butuh kerja tulus ya. Gitu. Iya. Ya di situ gue belajar gitu. Jadi orang udah kerja keras tapi dia lupa karena dia capek mukanya jutek. Saya juga tahu kok kalau kita lagi butuh pasti kita rela bayar berapapun gitu kan ya. Tapi nggak di sana sih. Akhirnya apa, kita bangun bahwa orang tersebut juga trust sama kita. Sampai detik ini mereka kan ada yang sampai 20 kali lu manggil kita satu orang. Kita lebih apa ya? Bisnis di kepala saya sama istri adalah kita bantu orang. Saat kamu dapat opportunity, lakuin sebaik mungkin. Jangan lihat hasilnya. Hasilnya ngikut kok. Uang itu kayak energi gitu. Oke. Saya mangkapnya satu lagi. Kalau gitu, saya juga gitu. Jadi berkah Tuhan itu, kalau saya ngeliat saja, perlu dikasih jalan aja itu sudah berkah loh. Belum hasilnya kan? Iya. Karena di jalan itu tuh kadang kita ketemu teman, malah jadi sahabat. Ketemu orang baru, malah dia cerita bisa jadi opportunity, peluang baru. Bukan kata sanggup nih kita lihat, tapi hasil ini apakah kita bisa jaga kualitas. Oke. Makanya banyak banget ada opportunity itu bersihin kolam, AC. Kita cari orang yang benar-benar satu misi, satu visi. Karena cuma nyari orang pinternya banyak, tapi yang punya hati itu yang susah. Oke, asik. Iya, jiwa melayani itu nggak gampang ya. Sahabat Era Rumpi, jumpa lagi bersama saya tentunya Arya Astawa. Dan kali ini tamu ngobrol saya seorang founder atau owner juga dari bisnis layanan kebersihan serta jasa sewa mainan anak-anak. Wah, ini unik ya bisnisnya. Tapi yang menarik dari latar belakang tamu saya ini adalah jurusan atau latar belakang pendidikannya anak sastra. Waduh, gimana nih bisa nyemplung atau memilih bisnis yang jauh dari latar belakang pendidikannya. Langsung aja nih sama Eka Arismana ya? Arismana. Oke, thank you bro udah datang di podcast Era Rumpi. Thank you, udah diundang. Dari berapa kali, baru sempat hadir sekarang. Siap. Mungkin efek musim hujan kali ya? Iya, benar. Kita kan tahun baru, kemudian ngulik-ngulik masa lalu. Asik. Ternyata kenal di mana kita gitu ya. Iya. Thank you ya Kak sekali lagi ya udah datang. Nah Kak, langsung aja deh. Gimana nih awalnya Eka bisa sampai memilih jalur bisnis layanan kebersihan, terus ada lagi sewa mainan anak-anak, tapi latar belakang pendidikan sastra gitu. Ini nggak jualan tapi kan? Boleh jualan dikit-dikit. Iya. Sastra itu kebetulan ngambilnya ekstensi sastra Inggris, jadi speak English little. Atau orang bilang zaman sekarang tempel-tempel don't know lah, pura-pura nggak tahu. Tempel-tempel don't know ya. Jadi kenapa saya ambil ekstensi, biar pagi sore itu masih bisa kerja, biar masih bisa juga berpenghasilan ya. Background orang tua cukup, saya nggak bilang mewah, nggak bilang kurang, nggak, tapi cukup. Cuma ada satu ketika ya usaha keluarga saat itu, ini real. Usaha keluarga karena dari SMA kita kan taunya ya main-main, hobi, pacaran, jalan-jalan gitu ya, maksudnya namanya anak SMA pada umumnya. Happen lah satu kejadian di mana usahanya papa mama itu ngalamin kendala. Jadi kita yang anak muda nggak ngerti apa-apa, masuk bangku kuliah lihat papa kena stroke. Papa kena stroke ringan, kakinya lumpuh. Ya akhirnya setiap pagi itu jam 5, jam 6 pagi kita mesti antar ke pantai, kita sembahyang, rendam kaki di pasir dan semua. Di situ ada rasa yang kayak wah, nggak bisa santai nih, nggak bisa tenang, nggak bisa kita lagi kayak anak pada umumnya normal gitu ya. Ini SMA ya? Iya, SMA masuk ke kuliah, benar-benar awal-awal kuliah. Awal kuliah. Jadi apa ya, pukulan cukup berat juga, tapi ya itu terjadi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang ini kita kutuk atau apalah itu, kita nggak bisa sesalin, tapi apa nih harus kita ambil, langkah apa nih harus kita lakuin. Akhirnya ya ketemu sama teman-teman MLM dulu ya. MLM kerja sana sini, gua kerja asaran bro. Apa? Asar. Oke. Asaran zaman itu mungkin sekarang udah gede-gede. Via asar udah 500, 800, 1 juta. Zaman itu dapat 300, kadang 200, kadang 400 tergantung event ya. Tapi sesekali ya dapatlah di atas itu.
Gua belajar juga jadi LO, liaison officer. Jadi LO itu lebih keren lagi nih. Wah. Dapatnya bisa per event, pernah beberapa kali handle brand besar kayak Garuda apa itu, per event tuh bisa dapat 1 sampai 1,5 juta. Di kala itu ya. Di kala itu masih remaja. Masih dapat batik, endek ya, zaman itu endek keren. Kita dapat pelatihan table manner semua bagus. Artinya aku cuma mau bilang tidak ada yang bisa kita sesalin. Hidup itu ngajarin hal kalau kita mau lihat di balik itu apa. Blessing atau sebaliknya, kutukan atau cursing gitu. Mindset kita mau kemana nih? Iya, itu ketika dia. ada masalah tuh Iya. Apa yang kita pikirin gitu ya? Masalah atau memang masalah sih, tapi lebih masalah ini akan memperburuk arah pikiran kita jadi negatif gitu, atau kita ini menjadi peluang di balik masalah kan begitu maksudnya. Jadi batu sandungan atau batu loncatan orang. Akhirnya ya mau nggak mau, satu poin pertama belajar tentang finansial. Jadi aku punya beberapa guru, walaupun secara spiritualnya beda. Ada yang, mohon maaf, saya Hindu, ada teman-teman atau guru saya ada yang Muslim, ada juga yang Kristen. Tapi basically mereka ngajarin banyak mindset yang emang itu pondasi. Sebelum kamu nyari kaya kah, cari dulu wisdom. Jadi wealthy-nya akan ngikutin setelah kita punya wisdom. Wisdom ini kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan seperti apa? Kadang di sana kita tahu. Jadi orang sampai nggak ketemu saya berapa tahun atau berapa kali atau berapa bulan tuh bisa ketemu saya lagi. Buset, lo beda sekarang. Ada lagi yang aku pelajari, ada lagi yang aku gali gitu. Sama sih di dunia entertain, kita kerja sampai pagi loh. Nggak ada istilah wah fancy ya, hidupnya enak, kerja sampai apa namanya istilahnya, orang bilang wah menter-menter, cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu kan kesannya kan, nyambut tamu kayak apa namanya, pagar ayu, pagar betis gitu kan. Wah ganteng, cantik, duduk manis, makan enak gitu kan. Ketemu pejabat, ketemu selebgram zaman itu mungkin artis ya istilahnya. Tapi kita kerja sampai pagi loh. Aku pernah sehari momen itu kerja 4 event. Satu hari? Pagi launchingnya waktu itu masih sebelum zamannya Beachwalk, masih Hotel Sahid, diratain itu kita pembukaan. Dari pagi itu udah kita dapat baju. Udah kita di sana dibuatin video, langsung nyambut para direksi dan lain-lain. Siang bisa kerja lagi event, ada WO, wedding organizer, ada acara apa lagi bisa pemerintahan atau apa. Sore beda lagi, udah ada job fashion show. Buset. Wah, gue jalan catwalk, jalan foto juga kalau ada job model. Terus malam bisa ada job reguler. Zaman itu ada Anantaras Minyak, ada Hard Rock Hotel, Hard Rock Cafe. Ada banyak banget, ada. Intinya full lah waktu itu, full. Satu hari. Kayak orang bilang jam 3 pagi pulang. Iya. Orang lain bilang, "Wah, lo kerjanya mabuk kan sampai pagi." Enggak. Kita nyari uang. Malah kita dapat minum itu free karena dari teman-teman semua. Ya tapi kita tahu batasan. Namanya kerja. Gitu. Nah terus dengan kondisi seperti itu kuliah jalan lah ya kan, ekstensi waktu itu. Kuliah jalan. Nah terus gimana sampai menjatuhkan ke pelabuhan bisnis yang sekarang nih? Nah uniknya lagi kan dari entertain. Iya, uniknya lagi ada masa yang aku nih orangnya apa ya? Bukan nggak pernah puas, bukan nggak pernah bersyukur, tapi bersyukur banget. Jadi zaman dulu ada model senior, beliau almarhum sekarang. Itu teman di model, adiknya fotografer terkenal, kakaknya teman kita main lah gitu. Almarhum beliau kemarin meninggalnya muda banget, beda 5 tahun di atas saya. Dia pernah ngomong gini, ini flashback ya, saya do respect buat beliau, Bligong kita panggilnya. Jadi beliau pernah cerita gini, ini masih mengenang zaman dulu ya, masih kita motoran gitu kan. Sampai sekarang pun masih asik kok motoran. Jadi beliau ngomong gini, "Kak, di model jangan diseriusin, Kak." Kenapa gitu, Bro? Iya, kayak aku kerja dapat sebulan 1 kali. Wah. Terus paling banyak ya kadang 3, 4, 5 itu sebulan loh, Kak. Wah. Kok gitu ya? Ada yang salah nih kan berarti ya dengan satu mindset atau apapun itu. Cuma ini bukan judging orang, bukan. Cuma waktu itu aku nggak percaya itu, Bro. Aku pilih waktu itu percaya ada kok pasti. Makanya yang tadi aku cerita sehari bisa kerja 3-4 event kebanding sama teman-teman senior yang kerja sebulan dapat 3-4 job. Yes. Aku sehari lo dapat segitu. Itu bukan karena hebatku, Bro. Tapi memang baiknya Tuhan.
gitu. Di sana aku percaya, oh iya ya, saat kita percaya hal yang baik, kita akan terus melihat kebaikan-kebaikan berulang kali, bahkan dikali lipatin. Gitu sih. Terus lanjut, zaman itu kan pulang jam 3 pagi tuh ngeri ya bro ya. Kadang jam 4 baru sampai rumah, sepi banget, masih naik motor. Karena kalau udah naik mobil udah gak ke Uber. Kadang jalur macet, daerah Kuta tuh macet banget masih dulu. Ini ngomongin 2005, kurang lebih 2005. Jadi masih ada double shift, masih ada. Masih kerja gue sana, masih job, ada job freelance. Masih ada Kama Sutra kalau dulu pernah dengar. Iya, itu salah satu klub legend juga. 88. Wah, itu klub sepanjang Pantai Kuta itu. Teman-teman mungkin bisa flashback. Jadi kita benar-benar kerja, bro. Jadi yang teman-teman anggap apa itu semua ya cuma kita capek banget, secara fisik capek. Besok paginya ada kadang orderan lagi, ada job lagi, harus gini harus gitu. Kita benar-benar ya. Gue mikir sampai di satu masa adalah mau sampai kapan nih kayak gini ya. Karena kan umur nggak bisa kita bohongin ya. Udah umur masuk umur 20 itu udah mulai mature. Teman-teman udah pada mulai nikah, bahkan ada yang udah anaknya 2, 3. ini bukan balapan tapi kok kita ngerasa aneh sendiri ya. Nikah muda gitu ya. ya. Teman-teman pada 25, 26 udah pada nikah. Gue akhirnya bilang gini ke diri sendiri, wah gue masih kerja corporate nih, gue masih kerja di kantor nih. Akhirnya sebelum kerja di masa-masa akhir kuliah itu ada momen KKN kan. Iya. Aku ambil training bro, job training. Job trainingnya ke hotel, kebetulan hotel bintang 5 Sampai sekarang baik banget. Manajer-manajer pada zaman itu sekarang udah pada jadi konsultan, udah pada jadi direktur, udah pada jadi owner dan masih berhubungan baik sama saya. Karena boleh dibilang gue anak training yang paling aneh gitu. Berangkat nggak lihat matahari, pulang nggak lihat matahari. Oke. Artinya totalitas dalam dalam profesi yang lo kesempatan yang diambil gitu kan. Iya, jadi baik banget, masih kenal semua, masih ingat semua. Udah pada di brand-brand chain hotel internasional semua. Sekarang ada yang juga udah pengusaha hebat semua. Masih kontak, makanya gue bilang gue orang paling newbie, anak training, ketemunya sama para manajer-manajer, direktur-direktur hebat di hotel itu, di resort itu, belajar banyak loh. Gue interview aja harus lolos 7 tahap interview. Baru lolos training. 7 tahap interview untuk training saja. Gue boleh mention gak ya? dari HD manager, HD director. Habis itu gue ambil sales and marketing area gitu. Jadi gue di interview sama PR manager, director of PR, director of sales and manager. Jadi director of sales sama sales manager beda. Baru resort manager. 7 kan? Ada yang ke-8 bro. Apa? GM. Wah, beliau pegang 2 resort waktu itu. Gila. Makanya banyak teman-teman waktu itu kampus-kampus terkenal Jakarta yang mobilnya wah udah gak kehitung. Mau masuk trainingnya udah gak lolos. Karena cuma dicari sekitar 60 anak training dari seluruh area. 60 aja dari ribuan yang lamar. Gue berhasil, gue bilang kehebatan lo apa? Mungkin karena basic yang tadi ya, survival, terus kita marketing MLM lah, macam-macam. Di sana ya kembali diasah. Pada saat interview itu nggak bisa bohong. Mungkin pada saat pengisian tulis isi masih bisa kita ngarang gitu. Pada saat tatap muka gini kelihatan kan energinya, apa ya, nggak bisa bohong lah matanya. Ambience-nya kita ya. Artinya vibes-nya. Ya, aku disayang banget di sana, benar-benar disayang. Jadi setiap bulan kan karena 6 bulan training, setiap bulan itu dapat istilahnya one on one sama masing-masing area. Jadi 2 bulan di area PR, 2 bulan di area reservasi, 2 bulan lagi di area salesnya, sales marketing. Enak banget, orangnya hebat ilmunya mantap. Berarti berapa lama di situ? 6 bulan. 6 bulan. Jadi job trainingnya 6 bulan sebelum ngurus skripsi dan lain-lain. Kece. Tapi setelah lulus lanjut ke situ. Nah, ini dia. Boleh di-cut ya? ada momen lucunya saat itu adalah aku mulai nge-gym full itu akhirnya aku lebih banyak kerja freelance akhirnya. Lebih banyak kerja freelance.
Karena dengan masa lalu itu masih pengen dengan asik dengan masa lalu atau? Iya. Emang sih di hotel gila gede banget servisnya, apalagi kan kita anak training bisa ngeliat tuh di everyday itu kan okupansi berapa 80 90. Zaman itu aja harga kamar udah 8 juta 500 US dollar something. Sekarang aku dengar udah 15-18 juta kamarnya, satu kamar. anak-anak yang kerja kadang kemarin ada yang cerita, salah satu dari paguyuban Truna-Truni yang ikut itu udah ada yang kerja di situ juga. Wah, udah dapat 18 something Kak gitu. Wah, keren dong gitu ya. Jadi ya artinya semuanya kalau kita mau pilih ya pasti kita tahu ujungnya mau kemana. Aku coba main mapping aja saat itu adalah setelah sarjana nih ya, setelah sarjana. Enggak, pada saat training itu. Mohon maaf nih ya teman-teman di hotel. Aku lihat waktu itu asisten manajer reservasi kok jam 8 jam 9 malam nggak pulang ya. Aku ngebayangin diriku, aku kerja di hotel. Ini maaf banget teman-teman, dulu respect buat teman-teman hospitality terutama di Bali. Wah, ini kapan liburnya? Padahal di awal di kepala aku pingin kerja corporate kan, pingin kerja kantoran dan lain-lain. Tapi saat ngelihat itu kok, wah, di saat kita pulang beda dong bro. Level bosnya belum pulang gitu. Masa kita jam 6 sore, jam 5 mau pulang kan, tenggo nggak mungkin ya. Otomatis lah kita mesti belajar lagi hal baru. Nah, di saat itu tuh, wah kayaknya gue mesti alih profesi. Kebetulan dari 62 orang yang berhasil lolos training, udah selesai menyelesaikan training, hanya 2 atau 3 orang kurang lebih, aku lupa, yang dipanggil untuk lanjut, dikasih kayak golden ticket gitu untuk lanjut jadi karyawan. Asik ya, termasuk lu. Iya. lucu zaman itu istilahnya kalau kita dapat tipping 50.000 tuh kayak dapat tipping zaman sekarang 200-300 ribu kali ya. Itu hampir tiap hari gue ada apa tuh ya tipping. Karena apa? Handle media kadang, handle tamu. Ya gue handle-nya bener-bener, mungkin orang lain handle-nya, oh Pak saya udah kerja keras Pak. Iya tapi nggak butuh kerja keras juga, mesti butuh kerja ramah ya, mesti butuh kerja tulus ya. Ya di situ gue belajar gitu. Jadi orang udah kerja keras tapi dia lupa karena dia capek, mukanya jutek. Dia udah kerja keras, dia udah ramah tapi dia lupa, dia nggak tulus. Dia kayak dikit-dikit nunggu depan pintu kayak nunggu tipping. Dia nggak bisa bro. Kerja itu ya kalau kerja keras, kerja benar-benar kamu bisa dengan hospitality ya, nama tamahan plus tulus. Berarti bukan pragmatis. Karena kan pragmatis kebutuhan yang penting tujuan ketujuan apa ya, duit gitu. Siapa sih yang nggak suka duit ya? Tapi kan cuma maksudnya artinya kualitas skill kita dong yang duluan ditampilkan, bukan. Aku nggak tahu ya, mindset di kepala aku cuma bilang gini, orang bisa tidur di tempat ini dengan zaman dulu bayar 8 juta per malam, nggak mungkin orang biasa-biasa aja bro. Ya mungkin sekarang di Bali ada yang kelas 50 juta, 140 juta per malam kan banyak ya. Sudah mulai fancy, bintang 7 juga ada atau bintang 6 gitu. Tapi kita harus mikir balik. Saya di sana nggak berharap dapat tipping. Malah di kepala saya kalau dia lihat saya kerjanya bagus, one day mungkin dia punya usaha atau mungkin dia punya ide. At the end dia notice sama saya, siapa sih namanya anak kecil? Aku mau tahu dong kontaknya dia. Itu happen bro di beberapa acara akhirnya. Orang-orang bos-bos besar yang naik Lamborghini lah, naik apa, nah itu nanti aku ceritain. Notice, itu siapa sih namanya anak itu? Semangat banget dari tadi, senyum mulu, apa semua ramah. Gua sapa bro, dari security, dari tukang pel, dari tukang kebun, siapapun. Nggak harus dia baru bawa mobil baru gua sapa, nggak harus dia the owner ataupun dia yang klien kita baru kita baik, enggak. Even dia cuma waitress, manusia juga. Itu sih makanya ya kenapa ada istilahnya ada kayak super clean, jasa kebersihan itu dipandang rendah bro. Kebayang nggak masuk ke rumah orang terus lu diliatin dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang mereka lihat adalah kayak mohon maaf ya, lu ngeliat ART atau babu atau lu ngeliat pekerja kelas rendahan. Tapi begitu ownernya gua, orang mulai respect, disuruh masuk, dikasih minum. Lah
lu menghargai orang bukan berdasarkan siapa yang punya, tapi berdasarkan yang kayak tadi yang kita bilang. Setiap orang punya atman nih, kalau orang kembali bilang ya percikan Tuhan kan gitu ya. Nah kita hormatin itu aja, percaya kok, nggak usah deh berharap kita dapat rezeki banyak, kita dijauhin dari mara bahaya udah syukur banget. Jadi itu salah satunya mendorong bisnis layanan super clean tadi. Yes. Bahwa setiap orang butuh nih jasa ini. Itu kemudian apalagi pernah berkecimpung di dunia itu kan. Kemudian Eka ngerasa wah ini menarik sekali gitu loh. Aku pernah dapat sharingan temen, dia cleaning satu rumah ya. Bahkan dia ngomong cuma satu kamar. Itu kena cas berapa bro? Coba tebak. Satu kamar. Bukan satu rumah. Kira-kira kena cas berapa? 200.000. 7 juta. Buset. Iya. Satu kamar. Dari sana aku bilang, wah aku punya usaha nggak akan pernah nembak orang. Aku kalau punya usaha nggak akan pernah manfaatin orang lagi kepepet misalnya nih. Kita ada beberapa kali ada klien istrinya lagi hamil besar. Cuma namanya orang melahirkan kan nggak ada yang pernah tahu ya. HPL itu bisa maju mundur, kadang maju seminggu, maju 2 hari. Nah dia kepepet nih, istrinya udah masuk rumah sakit, sedangkan besok pagi istrinya karena mungkin operasi atau lahir normal dia cepet jadi pulang. Nelpon dia, Pak bisa tolong nggak Pak? Besok istri saya udah pulang, kamar ternyata belum dibersihin, kemarin kita belum order. Ya kita tanya balik, kalau tim kita available, terus tim kita ada yang bersedia lembur, kan kita balikin juga bro ya, kita nggak bisa maksa tim. Betul. Di sana aku bilang, kalau orang lain bilang Pak nanti saya tambahin ini, tambahin nanti ke tim saya aja. Jadi itu masuk lemburan dia silakan, Bapak kasih opsi atau offering ada special benefit silakan. Tapi kalau di saya cukup dengan harga yang saya tawarkan dari awal, bahkan dari 4 tahun yang lalu 2020 awal berdiri itu kita nggak pernah aneh-anehin harga. Jadi saya juga tahu kok kalau kita lagi butuh pasti kita rela bayar berapapun gitu kan ya. Tapi nggak di sana sih. Akhirnya kita bangun bahwa orang tersebut juga trust sama kita. Sampai detik ini mereka akan ada yang sampai 20 kali lu manggil kita satu orang. Berarti selama 4 tahun ini ada yang sampai 20 kali trust sama kita. Dia punya usaha, di tempat usaha dia panggil. Dia punya kakak, punya ibu, punya adik, semua diinfoin ke kita dan pakai semua. Tapi belum kejawab nih sebenarnya. Karena pengalaman itu yang banyak mempengaruhi di hotel tadi, atau dari dunia entertain yang akhirnya Eka memilih usaha ini gitu, layanan jasa bersih-bersih ini. Lebih kemana? Yang membuat experience kalau jawabnya gabut salah ya. Oh gabut? Enggak. Jadi opportunity untuk atau karena melihat tadi permasalahan tadi itu salah satunya juga include jadi satu paket. Kok bisa ya orang ngecas segitunya ya 7 juta? Itu salah satunya. Tapi berawal dari ini sih sebenarnya. Dari sewa mainan itu kan dari anak pertama lahir. Oh ini mainan dulu nih? Mainan dulu bisnisnya 7-8 tahun yang lalu ya. Kita awal nikah punya anak pertama kebetulan namanya Sky. Jadi itu kita pakai brand Sky Rentoys gitu. Nah, apakah yang saya alami ini dialamin juga oleh papa mama muda yang lainnya? Coba deh flashback. Anak pertama tuh kayaknya kita pingin ngasih segalanya. Apakah itu namanya ego? Apakah itu namanya proud kita sebagai orang tua? Mungkin kalau dulu kita nggak punya mainan, anak kita jangan sampai. Dulu kita merana banget mainnya panci sama spatula gitu, atau apa kayak yang ada di dapur, yang ada di sofa, ada semua kita pakai loncat semua. Anak kita harus mainnya yang lebih baik. Akhirnya kebanyakan mainan sih Sky, bukan banyak over enggak, tapi artinya kita mikir jangan-jangan orang tua lain juga ngalamin yang sama seperti kita. Mereka pingin juga ngasih sesuatu, tapi kalau beli kan mahal. Nah, pingin ngasih yang terbaik, pingin ngasih kalau beli mahal bro. Nah, kita hitunglah biayanya. Ini kita buka dikit nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Bocor tipis. Bisnis sewa mainan itu ROI-nya atau BEP-nya itu di 10 bulan bro. Wow. Jadi kita baru balik modal, baru hitungan 10 bulan dengan catatan nggak boleh rusak. Bener kan? Baru balik utuh. Itu belum boleh bilang makan untung, belum. Baru balik modal. Kenapa gitu? Kok berani kah? Nggak rugi kah?
hampir rata-rata kita selalu percayain, bahkan kita ngajarin, mah, pah, nanti anaknya main ini, anggap aja kayak dia yang punya, dijaga ya mainannya. Artinya apa? Dia belajar ngejaga mainan itu seolah-olah itu mainan dia. Oke. Iya kan? Iya. Jadi nambah soft skill baru buat Iya. si anak-anak klien ini. Iya. Yang kedua, papa mamahnya nggak perlu pusing. Papahnya masih punya hobi, mungkin kayak bro nih, hobi motret. Berarti kan kamera nggak murah kan? Iya. Upgrade lensa, upgrade Iya. macam-macam, pakai yang peralatan tempur semuanya nggak murah bro. Satu body frame ini bisa yang sekarang mau pakai Canon atau Nikon udah kalau udah yang 30 gitu. or 50 million kan udah ya. Nah itu tetap dia bisa punya hobi, tetap dia bisa nyicil pembayaran ataupun dia alokasikan uang untuk hobinya. Ataupun ada yang hobi modif mobil, motor, masih dia tetap punya. Tidak mengurangi kebahagiaan, kesenangan papanya. Mamahnya juga masih seneng arisan, masih seneng masih seneng ke salon dan everything ya. Koleksi perhiasan, jam dan lain-lain. Itu masih bisa dan happy. Anaknya sewain aja. Oke. Spendingnya cuma 10% loh. Plus papa mama kan sekarang udah pada aware ya masalah pendidikan. Pendidikan nggak ada yang turun harganya. Iya. Kita ngomong anak saya yang pertama sama anak saya yang nanti yang pertama udah 9 tahun kelas 3 SD, si Sky. Yang paling kecil si Galaxy. Itu tadi kita lagi nyari kelas toddler, umur 2 tahun udah ada sekolah. Itu biayanya udah sama. Selisih 9 tahun 8 tahun berarti ya. 9 tahun dan 2 tahun. Biayanya udah sama. Uang SPP-nya udah sama, belum uang pangkal dan lain-lain. Kebayang nggak nanti? Iya. Giliran dia nanti SD gitu ya. Kalau kita nggak pinter-pinter, namanya papa mama ini ngatur kan. Kalau nggak kita apa ya? Iya kan kita nggak pingin nanti anak kita badan pinter, berbakat, tapi dia pingin les ini, dia pingin punya kemampuan spesialnya, dia pingin tajam, kembangkan. Terus kita dengan mirisnya jawab nggak ada uang papa, kan nggak lucu ya. Iya. Gitu. Karena hanya gara-gara kita udah habiskan lebih dulu dengan mainan yang cuman dia pakai jangka pendek ya. Iya. Ini fun fact story-nya ada. Jadi teman baru habis beli mainan waktu itu, bukan mainan lagi, bahkan alat belajar jalan yang dorong, pushwalker kita bilang. Pushwalker yang bermerek ya, merek USA itu hampir 800 sampai 1 juta dulu di tahun waktu itu anaknya berarti 8 atau 8 tahun yang lalu. Dia bilang, "Kak, anakku mau guyang kan?" Mau guyang tuh udah sampai tantrum ya. Wah, udah di bawah, udah di lantai. Wah, mau bawa ini pulang, udah mau guyang ya. Padahal lagi baru belajar jalan. Seneng dia lihat mungkin warna-warni main. Sampai di rumah, bro, utuh nggak kesentuh, masih di kotak ya. Kebayang nggak gimana miris hati orang tuanya beli? Ya mungkin teman-teman podcast mungkin anggapnya, aku manggilnya apa ya? Sahabat area rumpi sih. Sahabat area rumpi ya. Nganggapnya itu sebagai alah Kak, cuma 800 atau 1 juta. Enggak bro, itu baru satu mainan. Dan itu baru di usia itu, di usia 9 bulan sampai 1 tahun. Kebayang nggak 1 tahun sampai 12 bulan sampai 15 bulan beda lagi. 15 bulan ke 18 bulan beda lagi. Ada alat untuk loncat, jampiro, ada alat baby banci-nya, apa macam-macam lah. Belum lagi kita baby sekarang walker, sekarang di media sosial banyak sekali disuguhkan mainan edukasi gitu. Siapa sih orang tua yang nggak ingin memberikan yang terbaik? Pasti. Harganya nggak murah. Dan itu juga kepakainya nggak lama sebetulnya, nggak nyampe setahun gitu. Terus dari situ kan berpikir kalau itu sekarang kita bisa sewa. Tiap 2-3 bulan beli, waduh. Ada nih klien di sini di Renon, rumahnya deket mall besar, ingat banget, punya hotel 3, wow, tidak berkekurangan sama sekali. Saya pas ngirim mainan langsung ke rumahnya, di awal-awal saya senang ngirim mainan, penasaran, tanya bisnisnya apa, kenalan, ngobrol. Itu ramah banget bapak ibunya, keluarga semua. Itu dia ngomong gini, "Kakak, sini lihat. Tuh mainannya, 1 kamar, jadi dia punya gudang, itu mainan anaknya udah nggak mau dimainin lagi." Saya tanya kan, punya Ferrari jadul itu bro, yang mungkin harganya sekarang sekitar 100M kan, something. Dia koleksi mobilnya lengkap. Itu dia nunjukin 1 kamar, saya nyewa sama Eka. Jadi ini bukan masalah kapital uang tadi yang saya omongin lagi ya. Ini karena space bro.
ngasih saudara semeton beseng enak sing juari. Iya. Kadang memang barang surudan, itu kan nggak beda Barang setiap bekas orang gitu ya. ya. Ada orang yang mau, ada yang enggak. Iya. Kita mau jual, siapa yang mau beli? Iya. Banyak banget polemik. Akhirnya space-nya habis, tempatnya habis. Mainan pun kadang rusak bukan karena pemakaian, rusak karena nggak dipakai. Iya. Ya, seperti itu. Akhirnya dia bilang, "Wah, apapun ada brand terbaru disewa." Setiap bulan bisa ganti. Untuk anak-anaknya Iya, habis yang playhouse model ini, besok playhouse model ini ada sliding, ada perosotannya. Besok yang model ini yang ada apanya lagi, yang ada tangga-tangganya buat naik tangga. Ini juga bagus sih jadi mindset buat para orang tua sekarang ya. Udah Gen Z, udah jadi orang tua juga kan sekarang. Maksudnya tidak selalu oke lah anak pertama tuh pasti bakal beli, pengen lah beli, tapi tidak selalu semua harus dibeli gitu kan. Kalau ada sewanya kan mungkin gerakan yang terbaru nggak? Apa? Dulu kan YOLO ya, you only live once. Udahlah hidup cuma sekali, nikah sekalian yang gede, pergi jalan-jalan udahlah habisin aja, besok kerja dapat uang lagi. Apalagi namanya, wah anak cuma satu, udahlah kasihlah yang terbaik kan itu, you only live once. Kita nggak mikir panjang. Tapi sekarang lagi ada gerakan masif di sosial media, namanya YONO kan, you only need once. Lu cuma butuh satu sekali tuh. Ya baju cuma gini-gini doang kan. Aku kayak tadi misalnya buka lemari, kadang yang atas terus kita ambil ya. Iya. Seminggu terus yang bawah udah nggak kepake. Makanya kadang mikir, kayak mulai harus ada dari teman-teman semua. Bukan berarti membeli itu nggak baik, tapi disesuaikan. Saat kita butuh misalnya seperti stroller, silakan beli. Karena kan kita mikir mau masa pakainya 2 tahun, masa pakainya 1,5 tahun. Betul. Saya malah suggest, Pak, sebelum beli sewa aja. Loh kok gitu Kak? Biar tahu. Iya biar tahu enak brand mana. Kita punya hampir 100 stroller. Oke. Wow. Bahkan stroller kita udah jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika. Kenapa? Ada model kayak brand suatu brand itu ya, dilipat itu ukurannya nggak lebih dari 40x40. Dan ada tasnya yang bisa dipegang. Jadi bawa ke cabin itu udah no problem. Nggak yang cabin segede ini, cabin segini jadi kecil banget, kayak bawa oleh-oleh gitu. Benar. Jadi mobilitas kita ada enak yang fungsinya gitu. Untuk traveling stroller, ada yang untuk double juga, yang kembar anaknya atau kakak adik. Jadi kenapa kita saranin sewa aja dulu om, tante gitu, atau bapak ibu, biar apa? Biar anaknya yakin, seneng nggak, nyaman nggak, strollernya pas nggak nih, mau dipakai buat keliling komplek atau dipakai buat traveling, beda loh. Keliling komplek pasti yang gede-gede ya, kebayang bannya kayak ban motor gitu kan. Yang atau yang model yang klasik kayak Eropa punya. Nah, itu kita ada macam-macam. Gitu. Jadi juga ya. Kita lebih apa ya? Bisnis di kepala saya sama istri adalah kita bantu orang. Oke. Jangan sampai bisnis ini orang tuh kecewa, nggak happy, terus kemudian ya udahlah gue pakai sekali doang, udahlah gue beli sekali doang gitu, atau gue trust cuma ini doang gitu. Saya nangkapnya begini nih, dari cerita Eka, dari itu kuliah, ikut training segala macam. Ya. Saya merasa bahwa Eka concern banget dengan yang namanya people. Dalam hal ini terkait orang ini adalah pelayanan. Iya. Itu garis besarnya. Iya. Itu yang menjadi sesuatu yang kalau dulu Eka di hotel benar-benar bisa lolos mulai proses seleksi yang panjang seperti itu. Terus banyak sekali klien-klien hotel yang suka sama Eka karena servis tadi. Itu menjadi mungkin tanpa sadar ya, tanpa disadari gitu, menjadi power atau sesuatu yang kalau orang renang mungkin kekuatannya ada di kaki, di tangan gitu. Nah ini di Eka nih ada pelayanan itu gitu, humanity-nya itu ya. Tapi menjadi sebuah ternyata saya harus dengan skill ini atau kelebihan saya ini, ya anggaplah seperti itu ya, sebuah kelebihan ini. Karena itu juga kenapa saya katakan kelebihan, karena nggak semua orang punya gitu. Maksudnya dalam artian dilatih kan untuk mau melatih. Di beberapa buku kayak misalnya how to influence people and trends kayak gitu, atau buku-buku lainnya pun seperti Seven Habits kita belajar win-win ya. Win-win itu sustainable. Kalau beberapa yang saya suka misalnya kayak Timothy Ronald atau Ko Andrew yang punya Holy Wings Group ya, itu
nggak tahu ya, saya senang lihat orang-orang ini mindsetnya bener gitu loh. Dalam artian mindset itu dia nggak lihat dia kerjain sekarang, dia dapat sekarang, itu kok kayaknya old banget gitu, old school banget. Anak sekarang, saya nggak generalisir, tapi please jangan ditiru. Dia akan bertanya, Pak, saya dapat apa, Pak? Saya mau jadi apa, Pak? Jadi begitu kita minta do extra atau little effort aja untuk dia lembur sedikit atau dia datang lebih awal dikit, kita kasih tugas lebih banyak dikit, itu dia akan mempertanyakan mungkin di dalam kepalanya. Padahal kalau kita zaman dulu, bener nggak? Kita dikasih opportunity, kerjaan baru, itu atau bidang baru, kepercayaan baru, dikasih tanggung jawab lebih. Gila, bos nih sayang banget sama gue. Bener gak? Gila, bos nih perhatian banget sama gue dikasih belajar loh. Even kita gak bisa, kita mau belajar, walaupun gak dikasih guru kadang. Kita cari sana sini, wah kita nanya sana sini. Itu yang saya banyak kritisi buat teman-teman muda sekarang. Please, di mindset di kepala saya adalah saat kamu dapat opportunity, lakuin sebaik mungkin. Jangan lihat hasilnya. Hasilnya ngikut kok. Uang itu kayak energi gitu. Oke. Saya mangkapnya satu lagi. Kalau gitu, saya juga gitu. Jadi berkah Tuhan itu, kalau saya ngeliat saja, perlu dikasih jalan aja itu sudah berkah loh. Belum hasilnya kan? Iya. Karena di jalan itu tuh kadang kita ketemu teman, malah jadi sahabat. Ketemu orang baru, malah dia cerita bisa jadi opportunity, peluang baru. Artinya, maksudnya gini. Artinya ketika kita merasa bersyukur tuh bukan dari hasil loh, enggak. Tapi dari jalan yang diberikan saja sudah. Ini aku motong lagi nih, banyak motong ya di sini. Pak Indra Uno, kakaknya Sandiaga Uno, Bapak Sandiaga Uno, itu cerita, Kak, ini 2 tahun lalu, kemarin ketemu lagi belum ada sebulan di Ubud, ketemu lagi sama teman-teman, kita dapat kesempatan makan bersama atau sekedar ngopi bersama. Beliau masih ingat apa yang saya bilang, Pak, 2 tahun lalu Bapak cerita gini loh, ini fotonya Pak. Happy itu atau bersyukur kata lainnya, happy itu bukan di result, bukan di hasil, tapi during the process. Sama kayak kita bilang, bro, ke Bedugul yuk, ada apa kan? Bagus bro, tempatnya, hawanya sejuk, alami, banyak pohon, sampai sana tenang, relax, lo bisa mikir banyak, oksigennya bagus, aliran darah ke otak bagus, besok mikirnya lebih tokcer. Ngapain bro? Lah, di sana bagus. Ya udah, bro sepanjang jalan, misal nih, bro Arya main HP terus atau sibuk tidur mungkin gini. Padahal yang hebatnya itu adalah during the perjalanan tadi, the journey itu. Kayak kita nonton filmnya Sun Gokong gitu, sekian episode mencari kitab suci ke barat. Ternyata apa? Kitab sucinya perjalanan itu. Dia berhasil ngalahin monster, ngalahin dirinya sendiri. Dia berhasil bantuin satu kerajaan, satu kota. At the end of story, begitu dia sampai di barat, nggak ada kitab suci. Semua during the process itulah kitab suci. Nah, kadang apa ya? Di kepala saya tuh tidak melihat hasil tuh instan gitu. Jadi kita tahu nih prosesnya. Makanya tadi saya bilang saya main mapping diri saya. Wah, saya kok kayak gini sampai umur berapa ya? Main mapping bro. Terus saya karena di balik layar kan sama-sama nunggu nih kalau kita orang entertain ya. Aku lihat dong ada orang, ini guru MC ku kebetulan, Bu Gilda Sagrado. Wah beliau kalau udah ngomong bahasa Inggris, orang Filipin, cuma udah kewarganegaraan Indonesia. Tuh beliau kalau udah peng sekali nge-MC belasan juta bro. Jadi level-level dia tuh kayak anaknya Bu Santi Sastra, Mbak Eci, terus MC sekarang tuh hampir ya mungkin sebagiannya lah belajar sama Bu Gilda. Waduh keren banget. Itu Bu Gilda ngomong, Kak, kenapa kamu jadi MC? Ya Bu, saya lihat orang nunggu sama di backstage 1 jam 2 jam, gua keluar dapat misalnya nih budget buat model 5 juta untuk 5 orang. Berarti kan gua cuma dibayar 5 juta 5 orang, berarti kan gue cuma dibayar 1 juta dong. Misalnya mohon maaf ya, zaman dulu, sekarang sudah gede-gede. Si MC dibayar sama 5 juta tapi buat 2 orang, berarti dia dapat 2,5 dong. Gue dapat 1 juta, dia dapat 2,5. Ngomongnya beda, waktunya sama nunggunya, kelar acaranya pun sama. Kadang kita keluarnya juga di gong kan, begitu ini peragaan busana atau apa, kelar eventnya sama, paling beda-beda tipis, tapi hasilnya beda loh.
Makanya gue bilang kita bertumbuh. Kalau lagunya Tulus bilang jangan cintai aku apa adanya. Karena kalau kamu ketemu pasanganmu dari zaman ada tuh teman-teman yang dulu dari zaman kuliah, zaman itu kan hobinya apa ya? Distro, anak band distro. Wah udah paling keren lah cowok zaman itu, anak band distro, bajunya style distro semua. Begitu dia tetap dengan pakem yang sama, si pacarnya ini terus bertumbuh. Terus dicari kerja, kuliah lagi dan berikutnya dia upgrade dirinya. Dia kan merasa loh, kok pacar gue masih sama aja kayak dulu ya. Makanya jangan cintai aku apa adanya. Bukan artinya aku ngajarin matre dan segalanya, enggak, tapi begitu kita ngeliat dia ini makin baik ya. Dia ini jadi sosok yang makin dewasa. Dia ini jadi sosok yang kok temennya makin banyak. Jadi kadang kita kalau keluar itu pergi kemana, kadang istri sampai ngitungin, Pak hari ini udah ketemu 5 orang loh temennya Papa. Apa ya? Atau kadang di suatu acara, hari ini udah ketemu 10 orang Pak. Di mana-mana ya temennya papanya. Karena kita bilang, even kita nggak butuh dia saat ini, kita save aja nomornya bro. Once, makanya kadang aku save misalnya nomornya Arya Kapajuma, Arya dulu kamu main nih. Terus punya podcast, aku isi data-data itu di nama. Begitu aku butuh atau ada temen yang butuh, aku bisa reference. Reference tadi tanpa harapan. Tanpa harapan tuh maksudnya gini, aku bantuin nih, aku kenalin nih bro, kebetulan ada yang butuh. Kan berarti aku bisa bantuin dong bisnisnya bro. Entah jadi cuan ataupun jadi deal atau enggak, itu silakan kan bisa masing-masing. Paling nggak aku bisa bantu teman, se-happy itu aku bisa bantu orang. Iya. Jadi bukan hanya sebatas itu tadi. Kalau orang-orang yang cara berpikirnya pragmatis, bro, dia akan selalu berpikir untungnya gue apa? Iya, keuntungan buat aku apa? Coba deh tanya, kira-kira temennya nambah nggak? Iya. Ya zaman MLM dulu kita diajarin kan. Ini ngomonginnya MLM ya. MLM tuh jeleknya ada pasti, bagusnya juga banyak. Nah, kalau clickbaitnya bisa ngomongin MLM nih. Nah, terus sekarang setelah itu berproses dengan ya pastinya nyaman lah ya ngerasa dengan dua usaha ya. Nah, secara selama ini layanan dari tadi yang layanan mainan anak udah masih panjang. Masih panjang. Mainan anak udah selesai tadi contoh. Yang bersih-bersih ini. Apa sih selama ini yang kepuasan di Eka juga, kepuasan di klien juga seperti apa sih biasanya? Zaman pandemi nih bro, kita dapat mindset baru. Jadi bahasanya adalah saat itu yang kita pikir masih dapat pekerjaan adalah orang-orang level manager, orang-orang penting kan ya. Enggak ternyata bro, kebanyakan di level-level penting tuh bahkan dirumahkan karena biaya operasionalnya kan tinggi buat satu perusahaan. Yang masih bekerja zaman pandemi kemarin 2000 ke 2023 itu adalah orang-orang yang ada di bidang 2020 ke 2023 adalah orang-orang di bagian pengamanan atau security dan juga landscaping bro. Kalau itu rusak semua tanaman, rusak semua kebun, itu habis. Jadi mereka yang masih kerja, mereka masih ada uang, mereka masih digaji, kadang masih utuh lagi, nggak ada berkurang lagi nilainya. Di level-level supervisor bak malah dipotong. Berapa hari kerja, seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Level manager mungkin sebulan cuma 2 kali. Kebayang nggak? Yang dulu, ya karena perusahaan pasti mau efisiensi ya. Akhirnya aku pernah datang ke suatu klien, itu kasurnya, ya mohon maaf, rumahnya pun nggak ada di plester, nggak ada di cat. Jadi bawah ini masih tanah, samping ini batako. Kebayang ya? Iya. Oke. Jangan harap itu akan rapi kan gitu ya. Maksudnya aku ngomong apa adanya biar teman-teman ngebayangin. Rumahnya pun ngontrak, tanahnya tuh sewa panjang, dia bangun ala kadar, nggak mungkin dia bangun proper kan. Terus pas saya tanya, kan kita ngobrol saya sering ngobrol juga sama customer. Saya tanya, Pak, kok bisa pakai jasa kita Pak? Dari mana? Ada dokter yang ngasih tahu. Loh, kok bisa dokter ngasih tahu Pak? Kenapa Pak ceritanya? Iya, anak saya udah 2 kali. Mohon maaf banget nih. 2 kali ke dokter kulit nggak sembuh-sembuh. Sekali ke dokter kulit hampir 300-500. Spesialis loh ya. 300-500. Udah 2 kali. Anaknya 2 lagi. Kali 2 dong bro. Iya. Udah berapa habis? 600-700 lah. Belum sama obat. Iya. Dokter
spesialis tuh hampir 200-250 sekarang. Baru visit tuh, baru cek doang, belum obat. Itu udah 2 kali datang, anaknya 2 kali 4 jadi bro. Nah dicerita habis tuh, kata dokternya udah 2 kali datang nggak ada perubahan. Ini mungkin beda-beda ya setiap kasus ya, tapi kebetulan kasusnya itu. Jadi nggak bisa digeneralisir, harus pakai ini baru bersih, baru sembuh alergi, enggak. Jadi saya mau bilang, Pak, Bapak masih bisa bayar berapa nak gitu deh. Niki, ini biayanya 150.000 per kasur. Hah? Dengan 4 bantal, dapat sandaran kepala juga disikat, kasur yang dibolak-balik, 150.000 per kasur. Iya Pak, berarti 2 kasur 300. Saya anggap itu apa kemahalan nih gue ngasih harga gitu kan. Karena dia keheranan. Bapak kalau nggak ada uang, karena zaman Covid ya kita nggak pernah tahu, tapi saya cuma dalam hati saya ingin bantu Bapak ini kan. Bapak kalau nggak ada uang nggak apa-apa gitu, dalam hati saya udah tinggal nunggu kalau dia bilang nggak bisa kurang atau apa. Nggak, dibayar tanpa nawar, tanpa apa. Gue bilang, Pak, kok masih gini, masih ada uang, masih, saya masih tetap digaji lah gitu. Kok masih digaji Pak? Saya tukang kebun tuh gajinya. Wah, di situ saya bilang, waduh, oke. Justru yang manajer saya dirumahkan gitu Pak. Waduh, ya oke, untung Pak, itu yang tunas ya, itu saya bilang, saya minta ya Pak uangnya gitu. Oh iya. Dari situlah akhirnya kepercayaan diri kita juga, gue bisa bantu orang ini. Gue lewat usaha. Terus ada yang masuk gang bro, bahkan mobil nggak bisa masuk gitu kan. Gue bilang, dari kalau emang nih orang nggak punya uang, nggak usah gue mintain deh. Dalam hati gue kan, dibayar. Sama juga dia bilang itu kejadiannya. Suami saya habis pengurangan ya setengah hari kerja dalam sebulan. Terus tanya, masih bisa bayar nggak Kak? Aman sih Kak, kita masih ada, daripada nanti dia gatal-gatal bolak-balik rumah sakit, dokter mahal banget gitu. Oh iya, yang penting terbantu ya Kak. Itulah kondisi saat itu di Covid. Nah, kalau sekarang secara umum ya Kak, kebutuhan dari bersih-bersih ini kan Eka sempat cerita tuh, banyak kan yang pakai institusi kalau langganan rumah sakit Sanglah gitu kan, kemudian Jaya Sabe gitu ya, gedung pertemuannya gubernur ya, segala macamnya. Tapi kalau secara personal Eka nggak pernah ya mensegmentasi pasar ya, artinya siapa aja yang memang mau pakai aja. Atau nah gimana? Ini lucunya, jadi kalau orang kan punya segmentasinya B2B atau B2C. Saya nggak tahu dari dulu, karena di kepala saya adalah bantu ya. Di kepala saya how to solving problem, helping people. Terus ya kita datang tuh jadi apa ya? Jadi orang tuh happy gitu, bukan jadi kita datang orang tuh cemberut atau malah nyumpahin kita. Karena kembali lagi, bisnis adalah bagaimana seni mentransfer uang dari kantongnya Arya nih. Ya, itu kantong, terus Arya kasih ke saya, ke Eka. Arya malah bilang gini, makasih ya Kak, besok sini lagi ya. Itu buat saya, itulah bisnis. Orang dengan sukacita bayar kita, bahkan dia akan minta lagi, besok ingetin saya lagi ya, lagi 2 bulan saya mau vakum lagi ya Kak. Besok ini ada sofa kotor, nanti saya panggil lagi ya Kak. Dan ada saudara saya, ada teman saya, nanti saya info ya. Kita nggak pernah minta, tapi dia sampai gitu. Bahkan akhir-akhir kita bilang kalau ada yang kurang, tolong dikabari. Menarik sih. Memang dari rate harga, gitu ya, mungkin sahabat Rumpi nanti boleh cek lah, terutama yang tinggal di Bali nih. Boleh. Ini memang bersahabat banget. Karena lihat saya waktu Eka ngasih list tuh, wah ini oke lah gitu loh untuk kalau, karena pikiran saya waktu Eka cerita bahwa selama ini ngelayani udah mewah ya? Iya, institusi gitu, lembaga yang udah gede-gede lagi ya, rumah sakit Sanglah gitu. Ya rumah, nggak hanya Sanglah sih, kalau udah nangani rumah sakit gitu ya, itu kan sudah budgetnya beda gitu. OJK, bank-bank, kantor, resto, gitu. Beach club semua. Gimana nih kalau secara individu bisa nggak? Ternyata saya lihat harga, wah ini masih oke banget gitu, bersahabat banget untuk seperti tadi, karena kebutuhannya kalau saya ngeliat di era sekarang ya, tentu sangat berbeda ya dari sisi waktu ya. Waktu dari individu orang rumah-rumah gitu ya. Nggak usah jauh-jauh lah, saya nyetrikanya jarang gitu. Nyuci masih. Nyetrikanya jarang. Karena waktu. Anak masih kecil istilahnya gitu. Kesibukan juga ya dibilang tinggi sih, saya bilang gitu. Baik saya atau pasangan gitu. Makanya jasa-jasa seperti ini sangat dibutuhkan ke depannya. Apalagi ditambah dengan walaupun orang sekarang bilang
kerja bisa dari rumah, kerja di mana saja gitu. Tapi sebetulnya juga untuk layanan seperti ini, kalau menurut saya sangat dibutuhkan banget. Sekarang contoh yang nggak usah jauh-jauh. Untuk bersih-bersih, kalau tadi kan bersih-bersih istilahnya pertukangan ada juga nggak caranya, jadi itu kan susah ya sekarang untuk dapatin jasa-jasa seperti itu ya, karena kita nggak mau dong ditembakin kayak tadi Eka bilang. Ngalamin banget. Itu kan orang sangat butuh sekarang trustnya ya dari mana? Ya track record orang ini. Kalau dia memang harganya memang segitu, nggak ada yang aneh-aneh dan layanannya memang bagus. Nah selama ini Eka mainnya lewat web ya? Semua platform yang gitu pakai istilahnya. Gini ya, tadi siang nih baru kejadian, maksudnya kita ada mau nambah pelinggih gitu kan, misalnya untuk di Indra Blake tuh di bagian depan rumah. Kemarin ini udah dapat harga misalnya let's say di angka 1 gitu. Per tadi kita ngechat lagi udah beda harga, bisa 1,5, kan lucu ya. Alasannya anak saya nggak tahu harga, alasannya harga udah naik Pak, ini lo belum seminggu, saya baru aja kesana, saya lihat nih fotonya saya di tempat Bapak, ini saya foto sama anak Bapak. Iya beda Gus, gini Pak, usaha tuh nggak gini ya Pak, Tan Mesari, kalau saya percaya orang Bali ya, kamu dapat uangnya tapi seharinya hilang. Pernah nggak ngerasa uang banyak tapi nggak kemana-mana, nggak ada jadi apa? Ya kan nggak mesari gitu. Yang saya bukan orang yang pinter spiritual dan lain-lain, enggak, tapi kalau kayak gitu rasanya Pak, kok kayak nggak punya etika bisnis Pak? Iya. Jangan nembak orang dong Pak. Saya sampai jelasin loh, saya udah kesana, saya di-handle sama anaknya Bapak, saya udah dikasih harga sekian, bisa tolong dipasang gitu. Bisa beda harganya kan, alasannya banyak. Ini ongkos pasang, enggak Pak, itu ongkos pasangnya udah 1 juta, kalau ngambil sendiri 900. Saya hafal detail Pak angkanya Pak. Belum berapa minggu nggak sampai Pak. Itu juga menjadi pelajaran juga buat para usahawan siapapun ya, atau bukan usahawan. Bisa jadi clickbait nanti jangan main tembak gitu. Profesi apapun gitu. Kalau kita memang punya tadi kuncinya di Eka yang saya ambil adalah pelayanan tadi gitu loh. Jangan lihat hasil mana ya. Iya, sekali aja dapat. Ya. Pelayanan kita nggak gimana mau dirasain. Padahal kan kita karena pelayanan kan bukan dari hasil. Maksudnya oke lah dia jago tukang gitu ya, memperbaiki suatu jago nih. Tapi kan dia lupa pelayanan itu bukan hanya dari awal. Dari awal kita nge-deal sampai after sales. After sales itu udah selesai, kita bisa tanya lagi. Iya, dari awal menawarkan sampai hasil. Ada cerita yang aku sering sekali ceritain ke teman-teman atau kawan-kawan muda gitu. Pernah dengar nggak vice presidennya Mercy? Oke. Itu berawal dari cerita tukang pipa. Dia tukang pipa bro. Dia nggak tahu rumah siapa, rumah mewah yang dia kerjain itu rumahnya siapa nih gitu. Dia kerjain dengan sepenuh hati, dengan bagus, dengan tulus. Selesai dia dibayar, 3 minggu kemudian dia tanya, pertanyaan simpel, Pak, saya yang tukang kemarin, kira-kira gimana, pipanya ada bermasalah nggak? Karena itu rumahnya presidennya si brand Mercy tadi, dia kaget dong. Gua seumur hidup nggak pernah ada after sale kayak ini, padahal levelnya tukang loh. Iya. Dipanggil lah dia sampai sekarang, dan ini true story, itu jadi vice presidennya Mercy, Mercedes-Benz. Yeah. Do some small thing ya. Orang nggak bilang oh hebat, wah gila luar biasa. Ada juga cerita sales yang hebat banget. Itu di Amerika, kita mau pakai jasanya dia. Sales mobil nih bro, mesti waiting list 2 minggu. Per hari dia udah handle 20 customer, udah nggak mampu dia. Mesti waiting list 2 minggu. Wow. Apa sih rahasianya orang-orang hebat nih? Ya kemarin dibilang pelayanan tadi. Jangan jualan cuma wah gue dapat komisi, wah gue dapat uang. Oke, lo dapat, sustain nggak? Ya. Oke, lo cuan, sustain nggak? Ya. Ibaratnya tukang potong rambut lah. Sama yang dia aja. Padahal di tempat itu ada 3 atau 4 ya. Sama yang dia aja. Nah, apa kelebihan dia gitu? Mungkin, padahal yang lain jago-jago juga gitu. Mungkin yang lain kebanyakan dia. Yang lain kaku banget, potong-potong toh. Udah selesai dia nggak nanya kira-kira mau dipendekin lagi nggak Pak. Saya punya juga tukang potong favorit. Itu kalau setiap kesana sampai saya keluar mobil saya tuh dia yang bisa nyetopin. Hebat nggak? Bukan karena saya sering kasih tipping, nggak. Kenapa sih saya sering kasih tipping ke orang-orang? Karena saya tahu rasanya gimana menghargai orang lain. Bukan nilainya, tapi even itu 1.000 rupiah atau berapapun itu ya,
orang tuh ngerasa dihargai secara dia udah ngelakuin yang terbaik loh. Karena budaya tipping kadang di timur nggak ada ya, tapi di Amerika, Eropa tuh emang standar. Bahkan kita habis bayar di bawahnya udah ada tipping. Udah muncul deh 10-30% biaya tipping. Nah, dia hargain itu manusia gitu loh. Nah, menarik banget. Dari salah satu kunci sukses dalam bisnis yang sering terabaikan adalah sisi pelayanan ini. Karena kan ya itu yang penting cuannya dulu lah dilihatnya. Padahal proses menuju cuan itu tadi. Kalau briefingnya anak-anak lagi ya kadang-kadang kita ngomong, terutama saya sama teman-teman yang udah senior lah gitu. Kita ngomong bukan target kita ngomong ke tim kita tuh nggak pernah kita ngomong besok target sekian, besok target akhir bulan sekian, akhir tahun sekian. Nggak pernah kita ngomong target. Tapi kita ngomong apa? Besok berapa orang yang bisa kita bantu. Kita doa biar besok bisa lebih banyak lagi orang yang bisa kita bantu. Mindsetnya ganti nih. Iya, kita nggak minta bro, kita membantu. Kita bukan gini loh, tapi kita membantu. Bantu masalahnya orang. Kebayang ada restoran itu kemarin di Loatu, udah 2 tahun tutup, semuanya full karat, stainless steelnya dia, kitchenette-nya semua babak belur, udah nggak bisa dipakai. Kita datang bersihin. Besoknya udah selesai general cleaning, deep cleaning semua, kita bersihin semua metal-metalnya bagus. Besoknya dia tinggal bersihin simple aja yang per area untuk F&B. Udah tinggal jalan. Berapa lapangan kerja bisa ada lagi setelah itu. Gara-gara resto itu buka atau klub itu buka. Di situ sih kita bilang, Pak, jasa lain mungkin banyak yang lebih murah, yang lebih bagus, mungkin banyak Pak. Kita nggak mau jualan kecap gitu. Tapi kalau Bapak udah pernah pakai kita, boleh bandingin Pak. Ada yang pernah pakai jasa lain, dia cerita, ini salah satu anggota dewan di Gianyar, itu sampai apal sama kita daerah Singapadu. Terus sampai, Pak Eka, saya kemarin dikirimin sama suami saya, kebetulan karena temennya punya gitu. Oh nggih, kenapa Ibu? Apa bisa saya bantu? Itu belum ada berapa menit udah selesai kok gitu ya. Terus saya masih gatel anak saya gitu. Terus itu saya bilang, nggih, Ibu kapan mau dibantu? Biar tim saya kan udah biasa kesana, udah hafal. Itu ada 5 kamar ya bro, punya villa juga banyak banget. Nah begitu kita datang, nah ini baru bener cara bersihinnya gitu dicerita. Wah, kalau kita nggak pernah berani ngerubah SOP bro, namanya kita punya standar. Air berapa kali ganti, kan kelihatan di air itu filter kelihatan dia seberapa keruh. Kok masih kotor, padahal baru 3 hari yang lalu katanya dibersihin pakai jasa lain gitu. Nah ini dia Pak Eka gitu dia. Tapi jasa bersih-bersihnya ini ruangan aja bro ya. Kalau misalkan jasa bersih taman enggak ya, beda enggak, belum. Landscape kemarin udah mau kita garap, cuma lagi nyari orang yang tepat aja. Karena kembali lagi bro, begitu kita sanggupin, bukan kata sanggupin kita lihat, tapi hasil ini apakah kita bisa jaga kualitas gitu. Makanya banyak banget ada opportunity itu bersihin kolam, AC. Kita cari orang yang benar-benar ya satu misi, satu visi. Karena cuma nyari orang pinternya banyak, tapi yang punya hati itu yang susah. Iya, jiwa melayani itu nggak gampang ya. Nah terakhir nih, sekarang akan bermitra dengan Kapajuma. Asik. Ada target tersendiri nggak? Kan lewat aplikasi Kapajuma nih. Kalau dari kan nih untuk bekerja sama gitu, ada target terus harapan tersendiri nggak sih? Di kepala saya sih brand awareness ya, awareness ataupun orang lebih kenal. Di Bali ini anggapannya misalnya 4 juta orang dengan pendatang mungkin 5 atau 6 juta sekarang di Bali. Ya tidak sedikit untuk suatu kota, mungkin kota besar kayak Jakarta udah 10 juta, Surabaya 8 juta lebih. Ya, tapi dengan 4 juta kan 4 juta sudah tadi, satu negara di Eropa kalau di Eropa. Suatu angka yang buat saya adalah kita tetap branding, kita tetap bangun kerjasama sama mitra, sama teman. Bagaimana kita bisa memperbesar kepedulian kita untuk bisa kita support banyak orang. Dalam artian banyak loh yang masih butuh, banyak juga masih belum tahu. Ya siapa tahu dengan ini kita bisa ketemu sama teman-teman, adik-adik, kakak-kakak, om yang memang butuh. Kadang kan weekend atau hari libur itu kita pingin pakai untuk liburan keluarga gitu ya. Keluarga atau me time itu harganya lebih mahal. Udah kadang nggak pergi keluar malam, udah kadang nggak pergi kemana-mana. Kadang pingin cuma di rumah istirahat kan. Nah, udah di rumah istirahat, ribut sama istri. Urusan apa? Bersih-bersih. Kamu giliran bersihin kamar mandi, kamu giliran bersihin ini. Kan artinya apa ya? Udah
serahin ke kita deh gitu. Siap. Apa Tapi kita melayani suruh? artinya areanya memang tadi kan sebutin Singapadu, berarti kan tidak hanya kota Denpasar gitu, tapi di kabupaten juga melayani. Sebali kita. Sebali, oke. Hampir Siap. tiap minggu kita ada, kadang Karangasem, Oke. Negara, Wow. Singaraja ada aja. Siap. Berarti sudah siap ya. Iya, kita buat dia satu rute ya, satu jadwal ya. Oke. Sudah berjalan 4 tahun. Masuk ke tahun kelima. Tahun kelima. Terus usaha sewa mainan sudah 8 tahun. Iya. Di balik itu semua, apa sih yang menjadi terus untuk motivasi Eka sendiri secara pribadi untuk lebih berkembang gitu? Karena kan tadi layanan mau ditambah lagi nih sekarang, bersih-bersih kolam, asis. Ternyata rasa bahagia yang benar itu, ini saya kutip kata-katanya Pak Alex ya. Pak Alex itu salah satu mentor saya juga, Pak Alex Purnadi Chandra, yang foundernya BP Lestari. Kak, lo pernah nggak? Gue pernah lihat orang tukang parkir nih, cewek di daerah Patimura. Beliau yang cerita, gue kasih 100.000 itu sampai doanya minta ampun Kak. Coba deh kasih istri lo 100.000, paling ya udah. Ada istrinya di rumah atau di belakang, mah ini 100.000. Kadang ngomong makasih pun kadang enggak gitu kan ya, bener nggak ya? Oh ya udah gitu kan, dikasih Biasa aja, udah biasa aja. Allah. Tapi sama dia, didoain gila kenceng banget kan. Makasih ya Pak, aduh saya nggak tahu semalam saya doa anak saya belum bayar SPP, Bapak mendadak ngasih saya rezeki. Kebayang nggak sih? Apa yang diucapin tuh benar-benar tulus gitu loh. Bapak sehat ya, aduh banyak rezeki. Istri kita aja kadang nggak doain gitu. Ya kan? Nah kadang hal-hal kayak gitu yang kadang buat kita mungkin angka itu biasa, tapi buat orang lain tuh luar biasa. Jadi ya makan seberapa sih Kak? Gue pernah traktir makan siang sama beliau juga. Udahlah makan misalnya kayak khas Bali ya, ikan goreng sama sup ikan gitu. Nih kita makan berdua, nggak sampai 100.000 kan? Ngerti nggak sih? Lo mau nyari apa sih Kak? Iya. Lo mau uang sebanyak apa sih? Di situ baru kayak rasanya orang bukan nampar lagi, udah kasih jab, akhirnya uppercut nih gue kan. Itu masa-masa yang kalau kita mau ambil telaah, ini nih mindset bener nih. Dan beliau ngingetin satu hal, kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan pencapaian kita yang dari 10, 100, 1000, 10.000 dan berikutnya. Bahagia kita, bahagia loh. Wih dapat 1.000 nih, wah sebulan happy. Besok dapat 10.000, wah seminggu happynya. Besok dapat 100.000, wah 3 hari happynya. Besok dapat 1 juta, cuma sehari doang happynya. Habis itu udah flat. Berarti ada level-level tertentu yang udah deh gitu kan. Ada angka-angka tertentu yang cuma normatif gitu. Oh ya udah gitu. Artinya apa yang bikin kebahagiaan kita tambah lama, tambah benar-benar awet, itu saat kita lihat pencapaian tim kita. Itu yang beliau bilang. Dan itu saya ngalamin banget. Saat saya lihat pencapaian tim saya bisa bantu lunasin utang orang tuanya waktu masa pandemi, bisa bantu membangun di kampungnya, bisa memperbaiki rumah, bisa punya bangunan. Waktu itu ada tim saya yang dari Timor, dari Bajo. Itu dia kirimin saya gambar, walaupun rumahnya masih pondasi batako ya. Aduh bangga ya, minta ampun, itu dipajang di fotonya. Kebayang ya? Iya. Kita jangan lihat pencapaian kita, tapi kadang dari tim-tim kita itu. Makanya kenapa saya ingin terus bertumbuh gitu sih. Ada banyak impian yang dipercayakan ke kita. Iya. Artinya dengan kebahagiaan orang lain itulah menjadi happy yang sebenarnya buat kita juga gitu ya. Iya, true happiness sih. Kayaknya bangun pagi itu kayak wah gila, kita bisa kayak bukan bangun pagi lihat rekening wah nambah apa ya, oke lah itu kan secara bisnis harus profit, tapi betul. Lain loh, ada nilai-nilai value. Kalau kata pemimpin-pemimpin besar, legacy apa sih yang mau kita tinggalin? Siap. Berbuat jahat gampang banget. Ya, hanya dalam snap, dalam sekejap, dalam jentikan jari udah runtuh semua. Puluhan tahun, belasan tahun yang kita bangun. Tapi menjaga terus baik itu yang tidak mudah. Oke. Siap. Eka Arismana, terima kasih banyak nih udah ngobrol di area Rumpi. Nanti kita
Kalau dia nih sahabat Rumpi senang banget kalau diajak ngobrol, artinya Ngopi-ngopi ya. Jadi kalau kita nanti ada hal-hal lagi, sharing-sharing lagi yang ingin dibagikan ke sahabat Rumpi, kita bisa sharing ya Kak ya. Boleh. Ya. Kalau tadi hari ini saya ingin kenalin dulu nih profil dari Eka Lesmana bersama usahanya Sky Super Clean dan Sky Rent Toys. Oke, terima kasih Eka atas waktunya.